Puji nama Tuhan, shalom. Ya, sekali lagi shalom. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya di GSM Kupang Gunung Kidul. Kami mohon izin untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa untuk kita berbuka ibadah pada sore hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau setiap kami boleh hadir Tuhan di ibadah raya pada sore hari ini di GSM Kupang Gunung Kidul Bali. Bapak, dalam nama Yesus kiranya pengurapan dan tempat yang mati dinyatakan atas kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih setiamu ya Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menikmati dan mengalami Engkau. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kurangkan dari tempat yang tinggi atas nyatakan atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini, baik sebagai worship leader, singer maupun pemain musik, terutama Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh meneguh setiap kami, karena itulah firman-Mu ada meneguh bagi setiap kami yang salah, meneguh buat setiap kami yang keliru. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah sama-sama kita boleh berkata amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan memudahkan hadirat-Mu yang berhias kekudusan.
kami ada dalam tempat ini Bapa, untuk memuji, mempermuliakan nama, mendengarkan firman. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami semuanya, guna hormat kemuliaan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih, kami percaya tidak ada kuasa lain dalam tempat ini, hanya nama-Mu, hanya kuasa-Mu saja yang bekerja bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita akan puji Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan doa Tuhan. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Ibu Bapak Saudara, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pilihan Tuhan memujinya masih dengan wajah yang kurang bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara, ada masalah? Iya, pasti setiap kita yang hidup ada masalah. Tetapi biarlah saat kita datang kepada Tuhan, kita tanggalkan semua masalah kita di depan pintu, dan biarlah Tuhan saja yang beracara mengatasi permasalahan kita. Puji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan dengan sukacita. Haleluya.
silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita pujikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Ada amin? Amin. Haleluya. Allah udah sadari kita semua. Mau masih tetap bangkit berdiri? Masih mau bangkit berdiri? Tidak, duduk saja. Puji Tuhan. Kita bersyukur begitu baiknya Tuhan ada dalam kehidupan kita ya. Tuhan yang begitu besar. Kita ini hidup itu karena anugerahnya. Kita hidup itu karena kebaikannya. Jadi kita layaknya wajib memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sesuatu yang
selalu kita harapkan suara Tuhan untuk memperbaiki, untuk menegur, untuk memberkati. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Aku
Kau sungguh baik. Kasih-Mu yang begitu besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Renungkan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kilas balik. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Kasih Bapa, kasih yang begitu besar. Loh, terima kasih Bapa. Loh, haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Ku terima sekarang kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Hari lepas hari, minggu, bulan, tahun. Terus Tuhan, kasih-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapak. Sekalipun saat ini kami masih mengalami berbagai persoalan, kami tetap percaya kasih-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sungguh umat-Mu di SCM Kupang Gunung Dori. Lalu saat ini kami bersatu hati merendahkan diri, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi korban syukur kami dan menyukakan hati-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani puji-pujian, yang telah melayani musik, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang terus senantiasa rindu, haus lapar akan Engkau di dalam memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu sempurna. Biarlah pada kesempatan ini kami juga rindu diberkati oleh firman Tuhan, karena firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan kami.
memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami terus berkenan dan menyukakan hati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan segala kerinduan Tuhan ini. Mari semua yang percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Di atas juga ada, ya, puji Tuhan. Yakobus, Mbak ini, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan November adalah bulan kebakaran. Amin. Bulan November, bulan apa? Kebakaran. Siapa yang sudah jadi bapak? Silakan katakan. 1. Pak Wahyu. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yohanes sudah jadi bapak? Belum, Jadi om. Pak Lukas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira sifat bapak bagaimana? Ada yang tahu? Monggo. Apa sifat bapak? Kasih. Kasih. Iya. Memimpin. Apa lagi? Ya? Apa? Menjaga. Menjaga, merayat, mengayomi. Ya. Ya, ada lagi? Bertanggung jawab. Iya, puji Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sifat kebapaan adalah karakter atau ciri khas yang mencerminkan hati dan peran seorang ayah, baik dalam keluarga maupun secara rohani. Dalam konteks iman Kristen, sifat kebapaan juga mencerminkan sifat Allah, Bapa yang penuh kasih, bijaksana, dan melindungi. Puji Tuhan. Berikut kita akan pelajari bersama beberapa sifat Bapa. Yang pertama, penuh kasih. Tadi siapa jaga? Kasih tadi. Pulau Pak. Oh, pulang dia, puji Tuhan, Mas Joko. Penuh kasih dan perhatian. Seorang ayah sejati mengasihi tanpa pamrih. Amin. Ada seorang bapak yang mengasihi anaknya. Setelah itu sudah besar, aku sudah akhir biayai kamu. Benar kan? Aku sudah habis banyak loh untuk membesarkan kamu, untuk menyekolahkan kamu. Ketika kamu sakit, masuk rumah sakit, aku habis banyak loh. Kira-kira begitu enggak sih? Enggak. Kasih Bapak, kasih yang tulus untuk anak-anaknya. Saudara, kita akan baca di dalam Mazmur 103 ayat 13. Ya, seperti apa kasih Bapak itu? Ya. Mazmur 103 ayat 13. Sudah ketemu? Haleluya. Ya. 3, 2, 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kasih Bapa terhadap anak-anaknya itu luar biasa. Tapi anak yang bagaimana? Nah, ini ada keterangannya. Anak yang takut akan bapaknya, hormat sama bapaknya. Iya. Sekarang seumpama ya Pak Sutiono, saya pakai contoh. Punya anak,
anaknya bedik. Ini umpama. Terus diminta Pak, aku minta Pak, minta apa nih? Minta motor diberikan. Minggu besok, lho nih motor ini, tak betul Pak. Loh kok kamu bapak? Betul nggak? Kira-kira anak seperti ini anak yang hormat sama orang tua, takut sama orang tua apa tidak? Tidak. Kira-kira minta lagi dikasih nggak? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Satu, tidak punya rasa hormat. Dibelikan supaya dipakai untuk keperluannya, umpama untuk sekolah. Baru dipakai seminggu dijual, tentu pasti orang tua jengkel. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu anak yang kedua, ketika bapaknya tanya, "Nek, kamu gak pengen apa-apa?" "Enggak, Pak. Aku bersama Bapak itu sudah senang. Aku tinggal bersama Bapak itu sudah senang. Milik Bapak sama dengan milik anak." Amin. Milik anak, milik saudaraku yang dikasih Tuhan, ini realita kehidupan dalam rumah tangga. Ya, kita akan melihat dan merasakan dalam kehidupan masing-masing. Apa yang dilakukan anak, orang tua terus mendukung, orang tua terus mensupport. Tapi ketika anak tidak hormat, kira-kira orang tuanya itu berdoa untuk mencelakakan anaknya, iya atau tidak? Tidak. Dia akan terus berdoa untuk anaknya. Ya, peristiwa anak yang minta bahagia sama bapak. Bapak si urip dimintai warisan. Bagianku mana? Gaya kona, aku lungo ado. Lungo nang dile. Terus bapak ora usah. Pokoknya ado. Aku ingin nikmati keadaan dunia ini. Dan Bapak yang penuh kasih, ya wis, supaya kau bahagia, supaya kau senang, diberikan bagiannya. Ini bagian. Wah, dapat uang banyak, pergi pesta, pergi poya-poya, pergi kemana? Kalau dulu kan doi happy kok. Tempat ini happy kok. Tempatnya orang ya happy. Ya. Minum-minum. Ya. Ceweknya cantik-cantik. Ya. Wah, dia seneng. Mungkin hidup kurang lebih 3 bulan di lingkungan ini. Uangnya habis. Bingung. Teman-teman tidak ada lagi. Biasanya ada gula, ada Semut. gulanya sudah nggak ada. Semutnya hilang. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, anak ini kembali ingat Bapak. Anak ini kembali datang kepada Bapak.
Ketika dia bingung cari pekerjaan, nggak dapat. Bingung ngisi perutnya, sampai dia makan apa? Makanannya babi, ampas tahu dimakan. Saudara, ini saking laparnya, dia ingin mengisi perut yang kosong dengan apa yang dia bisa makan. Padahal di rumah Bapak penuh dengan roti, penuh dengan harta. Sekarang dia jatuh miskin. Saudara, Bapak yang baik, anak sudah berlaku kurang ajar, ya, menghabiskan harta foya-foya dengan orang-orang dunia setelah miskin. Kembali ke rumah Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Menolak? Tidak. Bapak yang baik selalu merindukan untuk memeluk anaknya. Amin. Benar semua Bapak di sini merindukan anak-anaknya? Saudara, demikian kasih Bapa di surga. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jauh, kita meninggalkan Dia. Tetapi ketika kita sadar, Tuhan, ampuni segala dosa. Saudara, jangan pernah takut untuk datang kembali kepada Bapa. Sebesar apa dosa, kesalahan yang telah kita lakukan, Bapa tetap menanti dengan tangan terbuka. Amin. Bapa begitu merindukan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Oleh sebab itu, bersyukur, berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah Bapa yang terbaik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang rela berkorban bagi saudara dan saya. Anak-anak yang bersalah, Bapak yang bertanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia bertanggung jawab di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan pakai mahkota duri. Kemarin saya membuka di YouTube tentang mahkota. Jadi barang-barang yang pernah dipakai untuk menyiksa Yesus waktu ada di dunia, itu ditunjukkan satu persatu. Dan mahkota duri itu, saudara, saya pikir kecil, ternyata tebal, saudara. Ternyata durinya itu, wah, benar-benar mengerikan, ya. Saudara. Dan itu bukan dongeng, itu sungguhan sampai sekarang ditemukan. Bersyukur Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, bukan cerita dongeng, ya. Bukan cerita dongeng, fakta. Kebenaran telah ditemukan bahwa sejarah peristiwa penyaliban Yesus itu benar dan nyata. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak harus merenungkan hal ini. Anak harus merenungkan kasih Bapa yang begitu besar.
Kalau kasih Bapa begitu besar, ngapain kita jauh-jauh dari Bapa? Amin. Ngapain kita meninggalkan Bapa? Tapi saudaraku, ada anak yang kedua yang tadinya suka tinggal di rumah Bapa, yang tadinya suka bersama-sama Bapa. Ketika adiknya pulang, dia bukannya malah senang, bukannya malah bersyukur, dia marah kepada Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cerita ini tiba-tiba muncul dan menjadi perlengkapan. Saya tidak menyiapkan hal itu, tapi tiba-tiba muncul dan saya harus memberitahukan. Ternyata anak Bapak itu ada dua karakter. Ya, yang satu tadi hilang karena minta warisan, yang satu anak rumahan, anak yang nggak suka pergi-pergi, anak yang selalu bersama mama papa. Saudara, mungkin di antara kita para umat Tuhan, jemaat Tuhan, memiliki dua karakter ini, dan Bapak Ibu salah satunya. Saudara, ketika terjadi umpama, saya merasakan dan saya mendapat teguran karena istilahnya itu merekrut dan membuat seseorang di antara kita ini untuk tampil dan bisa melayani. Lalu ada yang marah, lalu ada yang nggak terima. Ini sarankan. Jadi untuk menjadi pemimpin, menjadi bapak itu nggak gampang, saudara. Bagaimana tetap mengasihi anak kedua-duanya, tidak pilih kasih. Yang tadi aja menghambur-hamburkan hartanya tetap dikasih. Ketika pulang diberikan cincin, tanda pengakuan sebagai anak. Dikasih cincin, dikasih jubah, dibuatkan pesta supaya banyak orang tahu bahwa anak yang terhilang sudah kembali lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah sifat kebapaan yang pertama. Yang kedua, adalah tegas namun lembut. Ayo katakan sama-sama. Sifat Bapa adalah tegas namun lembut. 1, 2, 3. Sifat Bapa tegas lembut. 1, 2, 3. Sifat Bapa tegas dan lembut. Amin. Ini harus dimiliki oleh setiap Bapak. Ini kebetulan khotbahnya di bulan November, bulan Bapak. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayah yang baik tahu kapan harus menegur dan kapan harus menghibur. Ia tidak kasar, tapi juga tidak membiarkan kesalahan. Kita akan lihat di dalam Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan
memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Kita sayang kepada semua anak-anak kita, ya. Kita sayang kepada anak yang sekalipun nakal. Kita sayang juga kepada anak kita yang tetap tinggal di rumah, tidak suka jauh-jauh dari bapaknya, dari rumahnya. Bapak harus terus mengasihi. Supaya apa? Supaya anak-anak ini merasakan kenyamanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam hal ini, Amsal 3 ayat 12 ini memberi satu ajaran kepada kita, ya, untuk mengasihi anak-anak kita. Sekalipun terkadang kita mungkin pernah, ya wis, daripada kamu nggak bisa diatur, pergi sana. Tapi sebenarnya Bapak itu nggak halo, benar apa benar? Sekalipun pernah ngusir, ya sudah, kamu nggak bisa diatur, pergi sana. Saya sering dengar tetangga itu kalau marah itu mesti diusir. Saudaraku, tentu hal itu nggak baik buat psikologi anak. Dia akan ingat apa yang pernah kita ucapkan sebagai bapak. Dia akan marah, dia akan kecewa. Bagaimana cara mengobatinya? Tentu dengan kasih. Ya. Tentu dengan kasih. Pada saat anak saya yang pertama masih hidup, saya pernah berkata, saya pernah marah sama dia karena berulang kali dikasih tahu tidak boleh, ya. Lalu keluarlah kata-kata yang tidak diinginkan, dan dia akhirnya pergi dari rumah. Sebenarnya saya gak tega. Untung terjadi pemulihan, ya, terjadi pemulihan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kami saling mengasihi. Tiba-tiba dia dekat, tiba-tiba dia cerita, kayak ini kan ceritanya begini. Padahal biasanya enggak. Dan saya sangat senang mendengarnya. Kok tumben anakku kayak ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami bangga punya anak-anak. Kami bangga kepada mereka. Sekalipun mereka sampai saat ini belum bisa bergabung, saya tetap mendoakan mereka. Saya tidak tahu sampai kapan Bapak yang baik harus terus berdoa bagi anak-anak. Tadi pagi saya kirimi renungan firman. Bagaimana kamu bisa menghormati Tuhan kalau kamu menghormati bapakmu aja nggak bisa? Renungkanlah, nah, supaya baik keadaan dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, lembut tapi tegas.
setengah 3 saya nggak bisa tidur. Saya nulis firman, saya kirimkan ke keluarga. Saya bangga melihat Bapak Ibu Saudara, apalagi di tiap waktu seharian itu di gereja Karpen pagi, saudara. Dilanjutkan di gereja di SDN Kupang Gunung Doni. Melihat sesuatu, Pak, ini bagaimana kalau tempat mau Pak, ini taruh sini. Iya, silakan. Saudara, ya coba taruh ini. Pak, mimbarnya jangan di sini. Kalau WL nyanyi jangan di sini, taruh belakang. Supaya WL-nya bebas mengekspresikan sukacita, memuji Tuhan. Oh iya, tapi berhubung tadi macet di jalan, jauh rumahnya, jauh. Sudah tahu semua rumahnya? Halo? Kapan-kapan kita ke sana ya? Loh, seperti Pak Teko kemarin. Iya. Rindu mengundang Bapak Ibu, nanti kalau ke sana tak ajak. Kemana? Pantai apa? Yang dekat. Pantai selatan sana. Wapis Pak. Pokoknya pasti senang saja. Tapi ya itu saudara, Malang Selatan, paling selatan. Ya, daerah Bujiarjo ya. Itu memang dekat melihat Balik Kambang itu loh saudara ya. Saya dulu masa muda pernah ke sana, ya lumayan. Nah, gunungnya itu lumayan. Dulu mobilnya sempat melolot juga pernah ya, karena nggak kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai keluarga, kita semua keluarga, amin. Keluarga diaspora sejahtera kita Gunung Doni, amin. Harus tahu setiap rumah masing-masing. Cuma saya belum tahu rumahnya Bu Wahyu. Padahal saya minta alamat nggak dikasih. Ya, ya, saudara, ke rumahnya Pak Joko sudah, Pak Petrus sudah, Kedut apalagi bertahun-tahun ya, sering sana. Bu Ratna, aduh, sampai tidur-tidur. Di rumahnya Bu Petrus, nggak mami sampai keringan. Saudara, di rumahnya Bu Eni sudah berapa kali ya, Bu? 2 atau 3 kali ya? 2-3 kali. Sudah pernah. Ke rumahnya Mbak siapa ya? Chris. Sudah pernah. Ya, 2 kali. Ya. Rumahnya Mas Jaya, berulang kali, ya, berulang kali, ya. Rumahnya Pak Wahyu, nah, belum pernah saya, ya. Nanti kapan-kapan kita main ke sana. Siapa? Siap? Kita datangi ke sana? Siap, puji Tuhan, ya. Saudara, demikian rumahnya Mbak Lili ya, yang ada di pasar tetangga dengan kita. Sekali waktu saya mampir ya, bersama dengan istri ya. Apalagi rumahnya Mbak Lili yang satunya Mbak ya. Bagian yang keempat kita akan melihat. Bagian keempat yaitu karakter seorang bapak adalah melindungi dan menuntut. Ayah sejati menjadi pelindung bukan hanya secara fisik
tetapi juga secara moral dan spiritual. Ia menuntun keluarganya agar tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Sudah ketemu? Monggo. Yang mau membacakan silakan. Efesus 6 ayat 4. Efesus 4 Efesus 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seorang bapak yang baik jangan membuat anak kita menjadi marah. Amin. Biasanya saya ini suka menggoda. Ketika anak saya tidur, anak laki-laki, saya peluk. Wah, papa ini, apa ini? Saudara, loh, papa rindunya memeluk kamu. Wah, coba. Karena dia merasa sudah besar, ya, dia nggak mau. Saudara, pernahkah saudara alami? Pasti seorang ayah itu rindu semakin dekat dengan anak, berjalan bersama, ya. Berjalan bersama, ya, duduk bersama, lalu ngobrol, lalu cerita. Karena saya sejak anak-anak masih kecil sampai besar itu saya suka cerita, ya, karena backgroundnya dulu juga seperti guru sekolah minggu. Jadi cerita sama anak-anak tentang Tuhan Yesus, bahkan kepada cucu, ya. Setelah anak-anak menikah, ganti cucunya. Bahkan cucu yang sudah SMK, ya, sudah besar, dia rindu untuk mendengar cerita. Tiba-tiba dia datang ke rumah, aku cerita. Loh, maksudnya dulu kan sering cerita bila mau tidur. Oh gitu. Karena dia sudah tidak satu rumah, sekali waktu dia ingin mendengar cerita. Baik, ayo, mana adikmu? Suruh sini, kita cerita tentang Daud. Nah, saya suka menceritakan tentang Daud dan Goliat. Saudara, ini harus menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya, untuk mendidik anak, kita harus ceritakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak mereka menghadapi masalah, mereka memiliki iman yang kuat. Seperti Daud melawan Goliat. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin berani. Tapi karena Daud memiliki iman yang kuat, maka Daud berani melawan Goliat. Sekalipun tanpa senjata, tanpa perisai, hanya pakai apa? Ketang. Kalau di Surabaya namanya setip. Siapa suka nyetip? Ya, dulu tetangga kita di sini namanya Umar. Ya. Itu suka nyetip. Ada burung lepas itu, wah dikejar setip gitu. Dan dia memang apa? Istilahnya itu titis. Iya, titis. Jatuh. Ada juga yang 35, Rudi, iya, itu ya. Namanya Rudi. Itu juga tipis, saudara. Kalau ada burung lepas dia sikat, jebret, jatuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar.
Orang Israel itu takut, tidak ada iman. Daud yang kepingin jadi tentara seperti kakaknya, tapi tidak diizinkan oleh papanya karena dia harus menggembalakan kambing dombanya. Dia tetap taat kepada bapaknya, dia tetap manut apa yang menjadi perintah bapaknya, sehingga Daud mengembalakan kambing dombanya ketika dilawan oleh, ingin diterkam oleh harimau. Dia lawan. Ketika ada beruang datang mau menerkam, dia hajar. Saudara, ini pengalaman Daud di dalam mengembalakan kambing dombanya. Dia benar-benar bertanggung jawab untuk apa, saudara? Melindungi, menjaga. Ya, tadi siapa ngomong menjaga? Ya, ada yang menjaga Pak Sulu. Ya. Ada yang mengatakan bertanggung jawab. Nah, tadi ya, bertanggung jawab. Ya. Dia bertanggung jawab terhadap domba-domba sekalipun nggak banyak. Dikatakan dalam Alkitab berapa? 2 atau 3 ekor. Tapi dia jaga, dia rawat, dia lindungi dari serangan bahaya, dari binatang buas. Ya. Saudaraku, mari kita terus memberikan cerita-cerita kepada anak-anak kita tentang iman, ya, sebagai pertanggungjawaban kita. Yang kelima, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, bertanggung jawab dan setia. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, di depan sudah ada. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi di dalam keluarga kita harus saling peduli, kita harus saling mengasihi. Jangan sampai kita bermusuh. Mari kita baca lagi ya, pelan-pelan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Loh, saudara, jelas ya. Jadi kita harus tunjukkan kepedulian kita, kasih kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai kita membiarkan mereka atau membuat mereka merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Ini teguran, saudara, ya. Biasanya saya itu kalau marah terhadap anak-anak, ya sudah, kalau kamu sudah nggak mau dengan papa, nggak mau istilahnya itu kerjasama, rumah ini tak jual. Itu sering saya lakukan, ya. Itu saya menyakiti hati. Di mimbar ini saya mengaku bersalah. Itu tidak baik, membuat anak-anak menjadi marah, ya, menjadi kecewa. Ya. Oleh sebab itu di atas mimbar ini saya akui saya salah. Saudara, jangan takut untuk mengakui kesalahan, apalagi dalam keluarga, apalagi itu anak kita sendiri. Amin. Mau praktek? Haleluya. Mari sama-sama kita belajar untuk menyenangkan hati kita. Yang keenam, Bapak Ibu, sabar dan penuh pengampunan. Seorang ayah yang rohani memahami bahwa anak juga bisa salah
dan perlu ruang untuk belajar. Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Sabar dan penuh pengampunan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya. Oleh apa, saudara? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan siapa? Anaknya yang hilang itu. Ya. Lalu apa, saudara? Marah atau merangkul dan mencium? Loh, hartanya sudah dihabiskan anaknya loh, saudara. Anaknya sudah memboroskan uangnya loh. Sekarang dia pulang dalam keadaan miskin. Saudara, sekali lagi, inilah cermin Bapa yang baik. Sekalipun dirugikan anak, tetap harus mengasihi dan mengampuni. Amin. Yang terakhir adalah mendoakan dan memberkati anak. Siapa yang suka doa dan memberkati anak? Puji Tuhan. 1. Yang lain 2, 3, 4, 5. Ya. Semua ya suka mendoakan dan memberkati keluarga kita. Bapak Ibu jangan anggap remeh tentang kuasa doa. Bang, aku wedi, aku takut karena dia keras. Beda, saudara. Ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan akan jamah hatinya dan dia akan menjadi lemah lembut. Saudara tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Raja Mesir itu keras kepala. Dia nggak percaya Tuhan. Sekalipun ditunjukkan tulah 1, tulah 2, tulah 3 sampai 10, saudara. Tulah 10 itu menyedihkan karena anaknya mati. Baru taubat. Itu orang keras itu. Dia bisa lembutkan hatinya. Dia bisa berbalik mengasihi orang Israel. Ya. Setelah Musa berdoa untuk Fir'aun, ya. Raja Fir'aun mengerahkan rakyatnya. Ayo kita buat Israel cepat pergi. Berikan bekal kepada mereka. Jangan sampai mereka ditunda-tunda lagi. Biar mereka cepat pergi dari negeri kita. Coba bayangkan, saudara, yang tadinya diperbudak, yang tadinya disiksa, yang tadinya nggak dikasih upah, tiba-tiba dikasih perhiasan, dikasih uang, dikasih makanan, suruhlah pergi. Aneh nggak, saudara? Aneh. Tapi kalau saudara berdoa, inilah saudara. Musa mengangkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, sampai hari ini umatmu terhalang untuk datang beribadah. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Kalau Tuhan dengar, maka kuasanya bekerja, menjamah. Orang yang hatinya keras menjadi lembut, menjadi suka memberi. Amin. Saudara harus percaya, di dalam doa ada kuasa. Ayo sama-sama kita katakan, di dalam doa ada kuasa. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa untuk keluarga, ya. Doakan suami, istri, anak-anak, orang tua, terus doa. Tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, ya. Mari kita doa.
doakan saudara-saudara kita yang lama tidak hadir ibadah, doakan saudara. Ya, kita bersyukur. Ya, Duranta kembali setia. Amin. Berkat doa, ya, kita terus doa. Tuhan berkati Pak Setiono dan Ibu Ratna. Tak henti-hentinya terus saya doakan, terus dikunjungi, terus didoakan di rumahnya juga. Ya, nah Tuhan sanggup. Ya, yang tadinya ogah-ogahan malu sama gereja, terus enak lencer, happy. Ya, sekarang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, semua oleh karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati darah dan tubuh Yesus, saya mau katakan, Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Oleh kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada. Kita berbuat dosa, kita jauh dari Allah, tapi Dia datang ke dunia ini menjadi korban bagi Bapak Ibu Saudara semua, ya, yang dipersatukan di DSCM Kupang Gunung Dori menjadi satu keluarga. Mari, ya, kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling memperhatikan. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak menikmati kasih Bapa. Mari kami undang bagi berdiri, bertugas perjamuan, pemain musik. Bapa, Kau sungguh baik. Kita akan pujikan Bapa, Kau sungguh baik. Yesus, terima kasih. Haleluya.
Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang penuh dengan pengampunan. Kami jauh, kami telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kami tidak layak disebut anak Bapa. Kami harus dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Bapa, Engkau nggak rela kalau kami dihukum. Oleh sebab itu Engkau datang ke dalam dunia ini. Yesus, Engkau mengambil alih hukuman yang seharusnya kami terima. Engkau rela mati terpaku di salib. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan pengorbanan. Sebentar, kami akan menikmati perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu yang akan membagi kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Yakobus. Baik Bapak Ibu, kami undang semua bagi berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman yang akan dipimpin oleh WR. Dimulai dari Anda percaya. Dimulai
selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara seram dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan kakinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum makan saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan sama-sama. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman.
Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat. Berkati hamba-Mu yang akan menaikkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Aku tadi bilang kakak terus pakai ini, pakai minyak yang ajaib yang bisa bermusuh. Kita main. Halo, sudah menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita semua satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa yang maha baik, Bapa yang sangat baik, Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap terima kasih padamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai kami semua. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semua melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami sudah menerima berkat melalui perjamuan kudus pada sore hari ini. Darah dan tubuh-Mu Tuhan menyatu dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati hamba-Nya, Bapak Gembala kami, Bapak Biswito ya Tuhan, berserta istrinya, dengan segala apapun ya Tuhan beliau kerjakan ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi keluarganya, rumah tangganya ya Tuhan, dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terutama Tuhan pelayanannya Tuhan, kemanapun Tuhan Engkau utus beliau untuk melayani Tuhan, melangkahkan kaki kemanapun Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi anak-anaknya, cucu menantunya. Tuhan memberkati ya Tuhan, terutama juga kesehatan dari istrinya juga ya Tuhan. Angkat segala sakit penyakitnya, apapun itu yang diderita pada saat ini juga Tuhan, melalui darah Yesus, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami pada hari ini yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami percaya minggu depan bisa hadir semuanya untuk datang memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Biarlah nama Engkau selalu dipermuliakan di tempat ini, di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja ya Tuhan setelah berdiri ya Tuhan, di mana kami Tuhan di dalam toleransi beragama kami boleh bersatu hati ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan di seluruh ujung bumi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati gereja-gereja yang membuka pelayanan-pelayanannya Tuhan
Tuhan, para hamba Tuhan setelah Engkau utus kemanapun beliau Tuhan, tunjukkan ya Tuhan jalan yang terbaik ya Tuhan. Buka pintu gereja untuk saudara-saudara kami boleh beribadah, boleh memuji, bersukacita di hadapan Engkau ya Tuhan, tanpa ada halangan apapun Tuhan, tanpa ada masalah apapun yang akan boleh gereja-gereja berdiri ya Tuhan, di pelosok desa, di kota, dimanapun ya Tuhan. Pintu gereja tetap terbuka untuk saudara-saudara kami maupun tempat ini ya Tuhan. Kami hanya untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang damai, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang bersatu hati dalam toleransi agama ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo ya Tuhan, beserta Wakil Mas Gibran Tuhan. Kiranya Tuhan apapun talenta mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mengayomi bangsa ini, boleh bertanggung jawab melakukan segala hal apapun yang dilakukan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, menjadi bangsa damai sejahtera, bangsa yang maju untuk Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga Wakil Presiden, MPR, semua Tuhan, kabinet turun ke semua Tuhan, para pejabat-pejabat yang lain Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu ya Tuhan, tetapi Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Kami hanya mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah yang mempunyai tanggung jawab untuk bangsa Indonesia ini, dia melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Surabaya, Jawa Timur ini ya Tuhan. Bapak Wali Kota Erik Jayadi ya Tuhan, kiranya Tuhan mengulurkan tangan untuk Bapak Erik yang begitu luar biasa Tuhan, menyambut kami, yang selalu memberikan support buat kami sebagai anak-anak Tuhan, bersatu hati di kota Surabaya ini, Jawa Timur ini Tuhan, untuk merayakan Natal, event-event yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dan juga bawahannya, semua staf-stafnya juga ya Tuhan, semua Tuhan, tidak terkecuali Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk Jawa Timur ini Tuhan. Biarlah daerah Jawa Timur ini menjadi kota yang damai, sejahtera, menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga RTR di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Didikun di tempat ini membawakan dampak yang terbaik ya Tuhan, dampak yang positif ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini dengan kasih Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja ya Tuhan. Dan RT/RW tempat ini Tuhan berganti apapun pelayanannya semakin hari Tuhan, semakin berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa sepat ini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat perjalanan Tuhan di tempat ini. Kiranya semua memberikan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kaya memberi yang akan Tuhan kembali berlipat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kasih Allah tak berkesudahan. Setiap pagi
persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan untuk operasional gereja maupun untuk Natal ya. Di sini sudah saya masukkan di grup, ada kurang lebih ya 3 juta lebih ya, barusan masuk dari oh ya baik ya, nanti akan saya masukkan. Terima kasih, sampaikan. Puji Tuhan saudara, barusan ada tambahan dari Iwan ya, Iwan ya. Puji Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa lihat laporan di grup ya, Bapak Ibu bisa langsung lihat. Bapak Ibu sekali lagi, seberapapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk Natal, jangan sungkan-sungkan ya, minimal 25.000 ya, gak apa-apa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus memberi contoh. Ketika persembahan diberikan dengan tulus ikhlas, persembahannya terbesar 1 kebiok atau 1 peser. Yesus mengatakan apa? Ini yang terbesar ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, tidak usah malu, tidak usah sungkan, berapapun kasih aja ya, sebab Tuhan yang akan menilai, bukan manusia ya. Jadi kita ikut terlibat di dalam kebersamaan untuk merayakan ulang tahun gereja, untuk merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, dan untuk anniversary daripada saya kan ya. Puji Tuhan ya. Jadi ada 3 acara nanti Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas dukungan partisipasi daripada Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu segera latihan ya. Selesai ini nanti barangkali ada latihan ya. Aku yang akan ikut ya, ada latihan yang ingin ikut paduan suara bisa latihan ya. Nanti ada seragamnya ya, kaosnya iya ya, ada kaos nanti ya. Kaosnya apa, temanya apa, Natal dan ulang tahun di SJM seperti itu ya. Terus bawahnya ada tulisan Natal di hati ya, keren ya Bapak Ibu. Jadi yang ikut paduan suara nanti dapat satu-satu ya. Mohon maaf, ini sumbangan dari hambanya yaitu Bapak Agung ya. Tuhan Yesus memberkati Pak ya. Bapak Ibu, setelah acara ini Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan ya, dari saudara-saudara kita semua. Kita percaya kita bisa menikmati ya. Cuma saya yang tadi saya lupa ketinggalan nasinya. Saya akan pulang sebentar untuk ngambil setelah ini ya. Ya. Kalau umpama ada yang bisa disuruhkan enak gitu. Tapi saya itu dari ngambil gitu. Ya puji Tuhan, gak apa-apa, gak masalah. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Dan semua bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian.
Sungguh hati kami limpah dengan syukur sebab besar kasih setia Tuhan yang telah memimpin pertemuan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar, saudara-saudara kami akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Engkau yang sudah sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah Engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, Amin.